Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku semuanya, pemirsa Warisan Berkah dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan channelnya Warisan Berkah. Oke guys, langsung aja, sekarang berada di area perkebunan Blok 9. Tadi Warisan Berkah itu tidak sengaja karena sedang pergi ke toko. Nah, di depan toko inilah itu ada kerumunan di perkebunan sawit plasma ini. Nah, ini kita lihat. Nah, ini. Nah, ternyata setelah saya hampiri ini sedang melakukan penimbangan habis panen sawit di Blok 9. Nah, kita lihat gimana perkembangan hasil sawitnya. Disinilah itu perkebunan plasma pokok tinggi ini yang umurnya kurang lebih 35 tahun. Nah, itu kita lihat. Dan ini tinggal beberapa janjang yang belum ditimbang. Nah, kita lihat hasilnya itu berapa di kaplingannya orang tuanya Mas Adi. Karena di kaplingan ini rata-rata itu hasilnya merosot. Apakah masih unggul? Gimana cara muatnya ini sawit jumbo yang beratnya kurang lebih 75 kilo ini diangkat dengan ringannya seperti ngangkat payung yang sedang diterpa angin puting beliung. Nah, itu lagi-lagi masih sistem tegak payung ini. Nah, dan sistem ini harus dibutuhkan tenaga yang kuat, otot yang kekar. Nah, lain kalau yang ini itu kurang kuat, itu harus secara di pundak langsung naikkan ke atas. Nah, kita tinggal dulu ini. Kita lihat itu penimbangannya, ini tinggal satu timbangan. Dan ini ternyata alhamdulillahirobbilalamin masih dapat 2 ton 30 kilo. Tadi nggak sempat mengikuti mulai awal penimbangan, dan ini tinggal berapa timbangan. Pas Warisan Berkah datang ke sini itu pun tak sengaja. Dan alhamdulillah ini dapat 2 ton 30 kilo di kaplingannya orang tuanya Mas Adi ini. Dan ini merupakan perkebunan sawit pokok tinggi yang umurnya itu sekitar 35 tahun. Dan sebenarnya waktunya untuk replanting. Dan karena di kaplingannya orang tuanya Mas Adi ini masih memenuhi syarat, yaitu masih per panen per 10 hari itu hari ini dapat 2 ton, dan kita pukul rata-rata per bulan itu sekitar 3 ton. Itu pun masih layak untuk kita pelihara, kita rawat lagi. Kecuali kalau hasilnya itu sudah di bawah 1 ton per bulan, itu layak kita replanting. Dan ini tinggal pemuatan itu baik janjangannya maupun brondolannya. Nah, itu sistemnya lagi-lagi itu masih sistem tegak payung. Nah, seperti ini ngangkatnya itu. Nah, oke guys, kita lanjut pantauannya. Ini masih di jalur jalan alternatif pintas provinsi ini. Ini masih di Blok 9, dan ini kita beralih yang ke ujung barat. Itu juga ada yang panen. Nah, gimana kita lihat mengenai hasil panen sawitnya. Apakah masih bisa menyaingi di kaplingannya Mas Adi ini? Apakah nanti di Mas Adi ini juga masih pemecah rekor? Yuk kita lihat langsung lebih dekat di TPH. Oke. Nah, oke guys, ini kita lihat ini pantauannya mengenai hasil panen sawit di TPH. Ini masih di TPH di Blok 9. Ini tepatnya di jalan pintas, jalan alternatif untuk menuju jalan alternatif provinsi. Nah, kita lihat ini perkembangannya di kaplingannya Mas Iksan. Nah, ini kaplingannya Mas Iksan, dan ini kaplingan ini juga merupakan perkebunan plasma yang pokok tinggi yang siap untuk direplanting. Jadi Mas Iksan ini replantingnya itu sistem separuh. Nah, itu kita lihat itu yang separuh 1 hektar diikutkan replanting, yang separuh lagi ini
masih produktif. Nah, itulah caranya kalau kita ikutkan replanting. Kalau keadaan kita tidak mendukung, sawit kita hanya satu kapling, biar pemasukannya itu langsung tidak terputus. Itu sistemnya ini seperti di sistem Maxi Iksan, separuh diikutkan, separuh masih produksi. Jadinya hasil panen sawit masih terus, tidak terputus. Tapi kalau sekali di replanting semua itu akan terputus. Tapi baik juga itu kalau kaplingannya banyak, mendingan langsung diikutkan replanting. Nah, ini kita lihat Mas ini juga masih menaikkan buah sawitnya. Ini suasana masih di blok 9. Dapat 9 kintal KUD ini guys ini. Wah, ini tulisannya seperti tulisan dokter, jadinya bisa dibaca. Tapi yang jelas ini dapat 9 kintal. Nah, ini tadi hasil pantauan di TPH ini masih di jalur di blok 9 ini. Nah, ini kita lanjut. Nah, ke arah ujung itu lagi itu juga sedang ada panen, dan gimana kita lihat perkembangannya. Apakah juga dapatnya masih seperti di kaplingannya Mas Adi yang dapat 2 ton, dan apakah malah merosot? Yuk kita lihat lebih dekat di TPH berikut ini. Nah, oke guys, ini kita lihat depan itu juga ada yang panen. Kita pantau. Nah, dapatnya itu berapa di area perkebunan plasma blok 9 ini. Nah, oke guys, ini kita lanjut pantauan mengenai panen sawit hari ini di TPH di kaplingan plasma blok 9. Nah, tepatnya ini di jalan alternatif, jalan provinsi guys, ini pas di depan jalan alternatif. Ini kita lihat ini. Tadi ini sudah ditimbang. Kita lihat dapat berapa hari ini di kaplingannya Mas Abdul Azizah. Nah, ini dapat 1 ton 10 kilo. Nah, ini kaplingannya Bapak Abdul Azizah. Nah, ini di kaplingan blok 9, dan ini merupakan perkebunan pokok tinggi. Nah, ini kita lihat ini sawitnya itu udah tinggi, umurnya kurang lebih 35 tahun, dan ini merupakan saatnya juga direplanting, tapi hasilnya masih lumayan oke. Masih dapat 1 ton. Itu sayang kalau direplanting. Nah, kita lihat nanti itu yang ke ujung itu punyaan kaplingannya almarhum Mbah Giar juga dapat berapa, itu belum selesai. Itu masih tahap pengobrokan. Nah, oke guys, ini kita lanjut pantauannya mengenai hasil panen sawit di kaplingan blok 9 ini. Tepatnya ini pas depan jalan alternatif, jalan pintas untuk menuju ke arah barat, menuju ke arah Bangko, dan ke arah timur ini itu menuju ke arah Kabupaten Sarolangun. Nah, inilah posisinya jalan pintas alternatif. Dan kita lihat ini hasil panen hari ini. Kita lanjut di TPH di blok 9. Nah, ini armadanya juga siap. Itu kita lihat di kaplingannya Mbah Giar. Itu juga kayaknya sepertinya sudah selesai, tinggal melakukan penimbangan. Dan ini kita lihat ini ramai sekali ini. Nah, ini kaplingan almarhum Mbah Giar ini merupakan kaplingan plasma blok 9, dan umur sawit ini kurang lebih sekitar 35 tahun, dan sebenarnya saatnya sudah direplanting.
Tapi di sini itu juga sudah direplanting sendiri dan terbukti itu ada di sebelah sawit yang tinggi ini itu ada sisipan sawit. Jadi ini sistemnya di Mbah Giar ini permajaannya itu sistem sisip. Dan nanti kalau yang sawit tinggi ini sudah nggak produksi itu akan ditumbang secara perlahan-lahan dan secara suntik. Itulah sistem sisip. Kabarnya itu di tahap berikutnya itu biaya replanting itu sekitar 60 juta per kapling. Dan tahun kemarin itu hanya sekitar 30 juta itu per kapling biayanya untuk merawat, mulai penanaman sampai merawat. Dan sekarang itu ada kabar angin segar itu sudah ada kenaikan sekitar 60 juta per kapling. Itu kalau kita ikutkan replanting. Makanya sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan dana hibah ini. Nah oke, kita lihat ini sudah dimulai penimbangan. Wes pinten timbangan Mas iki? 3 kali ini. Nah ini 3 kali guys, ini kelihatannya sawitnya jumbo-jumbo. Nah inilah sawit kaplingan blok 9 ini merupakan perkebunan plasma yang dulunya itu dikelola oleh PT. Pihak warga itu secara bayar kredit. Makanya itu mengenai bibitnya itu dijamin itu bibit yang asli bersertifikat. Kalau plasma perkebunan plasma ini. Makanya kalau perawatannya oke, itu hasilnya akan maksimal. Lain karo penanaman pribadi seperti swakarsa mandiri itu kebanyakan bibit abal-abal sehingga hasil panennya tidak maksimal. Itu kalau di swakarsa mandiri seperti di kelompoknya Warisan Berkah itu rata-rata bibit abal-abal. Dan kalau bibit plasma ini itu dijamin karena dulunya dikelola oleh pihak PT. Makanya kita lihat ini umurnya sudah tua, saatnya replanting tapi masih produksinya, panennya masih oke juga. Nah, dapat kita simpulkan ini prediksi ini walaupun ini belum selesai itu pemecah rekor di perkebunan sawit plasma blok 9 ini itu diraih oleh kaplingannya, keluarganya Mas Adi itu dapat 2 ton lebih. Dan rata-rata itu per hektar di blok 9 ini hanya sekitar kurang lebih itu 5 kintalan per hektar. Dan di keluarganya Mas Adi, Mas Irman itu dapat 2 ton lebih, berarti per hektar ketemunya 1 ton. Nah oke, ini tinggal berapa timbangan. Pun pinten santen niku? 5,5 guys ini. Poin 5 timbangan. Dan itu 1 timbangan itu beratnya itu 110 kg. Itu kalau dipolkan. Nah itu 110. Itu 1 timbangan 110 kg. Dan inilah posisi ini guys, ini di depan. Ini dulunya ini jalan ini sampai banjir, sampai meluap di jalan ini. Dan waktu kita memantau perkembangan banjir ini Warisan Berkah sampai jatuh di sini guys, nggak tahu di sini ada lubang. Untungnya langsung cepat refleks sehingga kita langsung lari. Untung nggak hanyut air. Waktu di depan ini wah 1 dengkul lah, itu 20 cm dari jalan meluap. Rumah ini juga hampir tenggelam. Nah ini posisinya. Dan sekarang ini ditinggikan, kanan kiri ditimbun. Nah oke, kita lihat guys ini. Timbangan yang terakhir dapat berapa Mas? 45 kata. 45 berarti jantan total
8 kintal 15 kilo. Alhamdulillahirobbilalamin guys, ini hari ini di kapilingannya Mbah Giar itu dapat 8 kintal 15 kilo. Dan kita dapat dikit banyak, tetap harus kita syukuri. Karena kita semakin bersyukur, rezeki kita insya Allah akan semakin ditambah. Yang penting dapat dikit banyak kita tetap bersyukur. Dan ini saatnya untuk dinaikkan, dan kita pantau harga sawit guys, itu kayaknya sepertinya harga sawit di minggu ini semakin turun. Dan ini terpaksa harus kita naikkan guys ini. Nah, kita paksa naik. Naiknya bukan harga guys itu, tapi dinaikkan di armadanya untuk siap dibawa ke pabrik, itu kita paksa naikkan. Nah oke guys ini. Nah ini bilangnya Mbak ini naik di mobil guys ya, ini ya kita terpaksa harus naikkan walaupun harga turun. Ya mudah-mudahan harga sawit itu bertahan 3.000 lebih. Syukur-syukur harga sawit itu sampai 5.000. Harapannya itu harga sawit sampai 5.000. Dan kayaknya 2 minggu ini harga sawit semakin turun. Nanti akan kita pantau mengenai harga sawit, apakah di minggu-minggu ini naik apa turun. Tapi kelihatannya itu prediksinya itu semakin turun. Tapi mudah-mudahan dengan kepemimpinannya Bapak Presiden Prabowo itu harga sawit nanti semakin melonjak, karena bahan dari minyak kelapa sawit ini tidak hanya untuk minyak sayur, juga sudah menjadi bahan bio solar yang sudah dikelola sekitar 30% itu dari bahan kelapa sawit. Dan oke, saya akhiri sampai di sini. Di sini warisan berkah dalam memantau perkembangan hasil panen sawit. Apabila ada kata-kata dan penayangan ini banyak salah, saya selaku manusia biasa yang tak luput dari salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi masih di seputaran wajah desa ekstraminasi Tamulu Merangin Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.